Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami em, dari salah satu kelompok mata kuliah etika profesi, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Makmun Effendi Eskom Mkom, dan kami dari TI 21C SE 1. Dan untuk anggota kelompoknya sendiri, yaitu yang pertama saya sendiri Arjun Syah, dilanjut dengan Hanan Nur Rahmania, ada Ikram Ramadan, dan M Faisal Tanjung. Oke, pada pembahasan kali ini pada mata kuliah etika profesi, kelompok kami akan membahas tentang standarisasi dan sertifikasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pengertian dan tujuannya. Oke, untuk standarisasi itu adalah sebuah proses penetapan aturan, pedoman, atau kriteria teknis yang harus dipatuhi dalam suatu bidang kerja. Nah, untuk standar ini digunakan untuk memastikan kualitas, efisiensi, dan konsistensi antar profesional. Kemudian untuk sertifikasi itu merupakan bentuk pengakuan resmi dari lembaga tertentu. Jadi itu tuh bahwa suatu itu tuh telah dimiliki kompetensi itu tuh sesuai dengan standar profesi. Jadi sertifikasi ini tuh kayak berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk contoh standarisasi dan sertifikasi ini tuh, yang pertama untuk standar profesi, yang pertama itu ada ISO atau Organisasi Standarisasi Internasional, terus SNI Standar Nasional Indonesia, dan yang terakhir di sini ada IEEE untuk profesi teknik dan teknologi. Nah, untuk sertifikasi sendiri contohnya itu untuk teknologi informasi ada CompTIA, atau terus dilanjut ada Cisco atau CCNA, atau ada Microsoft Certificate. Nah, untuk akuntansi contohnya ada CPA atau SIA, untuk kesehatan ada STR, dan untuk manajemen proyek itu sertifikasinya PMP. Oke, dilanjut. Nah, untuk peran dalam etika profesi, standarisasi dan sertifikasi ini tuh menjadi bagian penting dalam membentuk profesional yang beretika. Nah, untuk peran dalam etika profesi ini tuh yang pertama membantu memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai prinsip moral dan teknis. Yang kedua, sertifikasi ini tuh menjadi bukti bahwa seorang profesional memenuhi standar etika dan keahlian tertentu. Yang ketiga, pelanggaran terhadap standar atau kode etik dapat mengurangi kepercayaan dan merusak reputasi profesi. Dan untuk yang terakhir, menjaga sertifikasi dan menaati standar menjadi bentuk tanggung jawab yang etis. Oke, jadi standarisasi dan sertifikasi itu adalah elemen utama dalam menjaga kualitas, etika, dan profesionalisme di tempat kerja. Nah, standar memberikan pedoman, sementara sertifikasi menjadi bukti kemampuan dan tanggung jawab. Nah, itu keduanya sangat diperlukan untuk menciptakan kepercayaan, meningkatkan daya saing, dan menjaga integritas profesi. Nah, profesional itu harus terus memperbarui sertifikasinya dan terus mengikuti perkembangan standar baru demi menjaga mutu dan reputasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf
Bila ada penyampaian yang kurang tersampaikan ataupun kata-kata yang saya sampaikan itu kurang berkenan di hati para penonton sekalian, atau mungkin bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan saja di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.